Televisi analog di Amerika Serikat tidak pernah punya channel 37. Kalau masuk ke channel ini, kamu cuma lihat gambar semut ruwet. Berbeda dengan tidak ada lantai 13 di gedung bertingkat, channel 37 punya cerita sendiri. Untuk mengudara, channel 37 harus ditransmisikan lewat pita 610 MHz. Ini frekuensi sama yang dibutuhkan Observatorium Universitas Illinois untuk melakukan astronomi radio. Jadi, jika channel ini menempati frekuensi 610 MHz di suatu tempat dalam jarak 965 km dari observatorium, teleskop raksasa mereka yang panjangnya 120 meter akan terganggu. Padahal teleskop ini salah satu jendela kita ke alam semesta. Radiusnya besar sekali, bahkan menyelimuti seluruh pantai timur, bersama kota-kota besar seperti Detroit, Chicago, Washington DC, dan St. Louis. Kenapa ikan tidak punya leher? Meski kamu bisa melakukan gaya kupu-kupu atau gaya punggung yang indah, masih ada anatomi tubuh manusia yang menghalangi kita sebagai perenang. Kita butuh bernapas. Anggota tubuh kita tidak berbentuk seperti dayung dan punya leher terhitung sebagai masalah. Leher cuma dibutuhkan hewan di darat. Leher lebih seperti penghalang, alih-alih membantumu saat berenang lebih cepat di air. Jadi, ikan sepertinya ogah repot-repot punya leher sejak awal. Kebanyakan ikan berbentuk seperti torpedo. Ini memungkinkan mereka bergerak maju dalam air sambil didorong ekor. Ini adalah gerakan lateral. Mereka menggerakkan seluruh tubuh sampai tingkat tertentu saat mendorong air. Kepala mereka sebenarnya sejajar dengan tubuh melalui gelang bahu. Kalau punya leher, ikan bisa mengayunkan kepalanya ke depan dan belakang, yang akan membuat otot-ototnya bekerja lebih keras karena harus terus melihat ke depan, melawan gerakan lateral tubuh dan ekornya. Ada jenis ikan yang menjadi spesies jembatan antara daratan dan lautan. Ikan ini punya sirip tebal yang bisa bertindak sebagai kaki sederhana. Tulang belakangnya punya persendian leher, sehingga makhluk ini bisa menyentakkan kepalanya dengan cepat ke arah mangsa atau mengintip ke atas permukaan air. Kalau kamu pernah terjatuh di lapangan saat bermain sepak bola atau menangkap bola, kamu pasti tahu ada rumput yang sangat gatal. Meski terasa dan terlihat lembut, tapi rumput bisa menyebabkan lecet mikro di kulit. Meski tidak terlihat mata telanjang, bilah rumput dipenuhi rambut yang sangat kecil yang dinamai trikoma. Trikoma membuat rumput dan tanaman lain tidak menarik bagi semua jenis hewan. Begitulah cara tanaman melindungi diri. Luka kecil yang kita dapatkan membuat keringat meresap ke dalam jaringan, yang sama seperti menabur garam di luka, sehingga menyebabkan sensasi perih yang menjengkelkan, yang juga dikenal sebagai gatal. Kamu mungkin sadar pas kamu sakit cuma satu lubang hidungmu yang tersumbat. Ini terjadi karena fenomena yang disebut siklus hidung. Kita tidak terlalu menyadarinya, tapi tubuh kita sengaja mengarahkan aliran udara lebih banyak lewat satu lubang hidung dibanding yang lain. Saat bernapas, kita beralih antara lubang hidung yang satu dengan lainnya setiap beberapa jam. Aliran udara konstan bisa mengeringkan lubang hidung dan merusak lapisan dalamnya. Karena lubang hidung kita istirahat bergantian, kita terhindar darinya. Saat pilek, pembuluh darah di hidung melebar, yang merupakan cara tubuhmu melindungi diri. Selain itu, hidungmu menghasilkan lebih banyak lendir. Kedua perubahan ini membuat hidung tersumbat, tapi lubang hidung yang sedang menganggurlah yang akan lebih mampat. Lubang hidung dengan aliran udara normal mungkin takkan terganggu. Kenapa salju berwarna putih, sedangkan es dan air cair sebagian besar jernih? H2O adalah zat bening, tapi masih bisa berubah menjadi putih. Misalnya, ambil sepotong kaca jendela, ambil palu, dan pecahkan kaca menjadi potongan-potongan kecil. Sekarang, warnanya jadi putih. Hal ini terjadi karena perbedaan dalam cara cahaya berinteraksi dengan permukaan, seperti jendela versus permukaan multisegi, seperti kaca yang kamu pecahkan. Hal yang sama terjadi pada salju. Saat mengenai suatu objek, cahaya akan melewatinya, diserap ke dalamnya, atau memantul darinya sehingga berbelok. Saat cahaya mengenai permukaan datar yang halus, seperti es atau kaca, sinar akan melewatinya karena jalurnya tidak terganggu.
dan mata kita cuma melihat objek berdasarkan cara mereka memproses gelombang cahaya yang diserap atau dipantulkan. Jadi, kita biasanya melihat es dan kaca dalam keadaan bening. Tapi, ada permukaan tidak rata yang tak terhitung jumlahnya di pecahan kaca. Saat mengenainya, cahaya memantul dan pergi ke segala arah. Sementara itu, kepingan salju terdiri dari ratusan kristal es kecil dalam berbagai struktur dan bentuk. Cahaya yang mengenai kepingan salju dan pecahan kaca dipantulkan kembali secara merata, sehingga sinar ini mencakup semua warna pada panjang gelombang spektrum kasat mata, yaitu ungu, nila, biru, hijau, kuning, jingga, dan merah. Jika digabungkan, warnanya terlihat putih. Itulah sebabnya kita melihat salju seperti itu. Nah, kenapa ada celah di bagian bawah pintu? Celah diperlukan untuk aliran udara saat pintu ditutup. Ini sangat penting di rumah baru dengan AC dan pemanas sentral. Tidak ada udara yang bisa mengalir secara normal melalui saluran apapun jika bukan karena celahnya. Ini akan memengaruhi keseimbangan sistem pendingin dan pemanasmu. Celah ini juga membuat rumahmu tidak nyaman. Selain itu, celah ini dibuat agar pintumu tidak mengenai barang-barang di lantai saat kamu membukanya, seperti tikar, karpet, atau barang lain yang belum kamu sapu. Kenapa kamu merasa lebih lapar saat menonton TV? Penelitian menunjukkan televisi tidak merangsang nafsu makan, malah merupakan gangguan nafsu makan. Saat menonton film, kamu terbawa dalam tontonanmu, jadi kamu kurang memperhatikan hal-hal di sekitarmu atau hal-hal yang terjadi di dalam dirimu, seperti otak yang menyampaikan bahwa kamu kenyang dan tidak perlu makan lagi. Selain itu, saat kamu menggabungkan TV dan ngemil, konsep kognitif pun terbentuk. Artinya, otakmu akan berpikir melakukan dua kegiatan bersama merupakan hal baik. Jadi, kamu mungkin mulai makan keripik atau pizza bukan karena lapar, tapi karena otakmu mengaitkan televisi dengan makan. Dan kalau film yang kamu tonton lebih lama atau kamu menonton serial TV favoritmu, kemungkinan besar kamu akan makan lebih banyak. Kenapa matahari membuat rambutmu lebih terang? Matahari seperti menghembuskan kehidupan baru ke rambutmu dengan membuatnya lebih pirang alami. Tapi rambut yang lebih terang ini adalah akibat dari sinar matahari yang merusak rambutmu. Saat kamu terpapar sinar matahari terlalu lama, melanin di rambutmu berkurang. Melanin memberi pigmentasi pada kulit dan rambut. Ini juga melindungi DNA halus kita dari radiasi dengan cara menyerap dan menyebarkan sinar ultraviolet. Tapi melanin tidak bisa sepenuhnya melindungi kita dari dampak berbahaya matahari. Setelah kamu menghabiskan banyak waktu di bawah sinar matahari, melanin mulai rusak. Lalu rambutmu kehilangan pigmentasi sehingga menjadi lebih ringan. Kenapa lebih baik tidak minum apapun dibanding minum air laut? Unsur utama dalam garam adalah natrium, yang sebenarnya baik untuk kita karena merupakan elektrolit penting yang membantu mengatur volume darah dan beberapa fungsi tubuh lainnya. Ginjal pun membuang garam berlebih yang tidak dibutuhkan tubuh. Oleh karena itu, saat kita makan sekantong besar keripik, kita mungkin merasa haus. Namun, otak menyuruh kita minum air agar ginjal bisa membuang garam berlebih tadi. Tubuh kita tidak bisa memproses air laut karena konsentrasi garam yang disebut salinitas terlalu tinggi, 4 kali lipat salinitas darah kita. Jadi, jika kita minum air asin, tubuh akan memindahkan air yang kita butuhkan di dalam sel ke darah. Ini akan memengaruhi fungsi otak dengan cepat dan membuat kondisi makin buruk. Cahaya mewakili kecepatan maksimum informasi dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tidak ada yang bisa melebihi kecepatan cahaya 300.000 km per detik saat melintasi ruang hampa, bahkan suara. Itu sebabnya kamu melihat kilat sebelum mendengar gemuruhnya. Suara terdiri dari gelombang, terkompresi dan melebar pada suatu zat. Dan karena tidak ada apa-apa di dalam ruang hampa, suara pun menjadi tidak ada. Dalam skenario normal, suara bergerak di udara dengan kecepatan 300 meter per detik. Cahaya diperlambat saat melewati bahan transparan, sekitar 33% saat menembus kaca.
Tapi cahaya masih bisa melewati kaca hampir 50.000 kali lebih cepat dibanding gelombang suara. Kalau kita bisa meningkatkan kecepatan suara, guntur akan jauh lebih seram. Gelombang suara terdiri dari potongan-potongan kecil yang masing-masing bergerak untuk bertabrakan dengan potongan yang terdekat. Itu menciptakan area dengan kepadatan lebih rendah dan lebih tinggi di dalam gelombang. Bayangkan ada udara lembab saat badai petir. Gelombang suara di sini datang dan meremas segalanya cukup keras. Kemudian mengembang keluar, menciptakan penurunan tekanan. Ini menyebabkan udara lembab membeku. Jadi, kita bisa melihat sambaran petir melalui kabut kristal es yang tebal.